daun padi, kemudian ada jamur di sini. Jamur ini teman-teman, dia memiliki akar, ya. Jamur ini memiliki akar, yang mana akarnya adalah masuk ke dalam daun padi, gitu ya. Masuk ke dalam daun padi, teman-teman. Lah, jamur ini mengambil nutrisi yang ada pada dalam daun padi melalui akarnya jamur itu sendiri. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel Ilmu Pertanian ini, mohon klik tulisan subscribe di bawah video ini yang berwarna merah sebagai bentuk dukungan kepada kami agar kami tetap semangat membuat video-video baru tentang ilmu pertanian. Kemudian setelah di-subscribe, nanti akan muncul tulisan seperti ini. Telah di-subscribe, dan di sampingnya ada gambar lonceng. Kemudian pilih gambar loncengnya, nanti akan muncul 3 pilihan. Setelah itu, pilih yang paling atas agar ketika kami membuat video-video baru, kawan-kawan petani tidak ketinggalan informasinya. Oke, dan semua ini gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petani semuanya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan fungisida untuk padi, ya. Pada dasarnya, pemberian fungisida pada tanaman padi bertujuan untuk yang pertama melindungi dari serangan jamur. Kemudian yang kedua untuk mengobati dari serangan jamur. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah untuk mencegah, itu artinya sebelum terjadi serangan jamur atau sebelum terdapat penyakit jamur yang menempel pada tanaman padi kita, alangkah baiknya kita berikan perlindungan menggunakan fungisida, teman-teman, sehingga padi kita akan aman sampai panen. Kemudian kalau pengobatan artinya, ya, tanaman kita sudah diserang jamur baru kita melakukan pengobatan. Nah, di situ ada 2 hal yang berbeda. Artinya pemberian itu dilakukan sebelum terjadi serangan penyakit. Yang kedua diberikan setelah terjadi serangan penyakit. Mana yang lebih lebih efisien atau mana yang lebih bagus untuk kita aplikasikan? Di mana-mana yang namanya pencegahan itu lebih baik daripada mengobati, ya teman-teman. Artinya kita sebaiknya memberikan fungisida untuk padi sebelum padi itu diserang hama atau penyakit jamur. Kemudian, ya, kapan pemberian fungisida untuk padi? Jadi pemberian fungisida untuk padi itu diberikan minimal 2 kali, ya. Yang pertama adalah fase pertumbuhan, yang kedua adalah fase pembungaan dan pembuahan, begitu ya. Di fase awal ini padi akan mengalami perpanjangan akar, kemudian perpanjangan tunas, kemudian perbanyakan anak, ya kan. Seperti itu proses pertumbuhan padi pada fase vegetatif atau fase pertumbuhan, fase awal pertumbuhan tanaman padi. Kemudian yang kedua adalah fase pembungaan dan pembuahan, yang mana itu dimulai dari buntingnya tanaman padi, ya. Bunting itu artinya dia mengandung calon bunga, gitu. Kemudian proses ngeleciri atau proses keluarnya bunga padi, ya. Jadi bunga padi itu keluar, itu namanya ngeleciri, teman-teman. Atau biasa kita lihat itu seperti, ya memang bentuknya sudah seperti malai padi, cuman dia masih berupa bunga, begitu teman-teman. Itu kemudian yang ketiga adalah proses pembentukan atau pengisian biji padi. Seperti itu teman-teman, kurang lebih penjelasannya. Nah, fungisida ini kita berikan kapan?
Nah, yang pertama kita berikan sebaiknya pada umur 20 hari atau 25 hari setelah tanam ya teman-teman, atau setelah pindah tanam. Tujuannya apa? Untuk menghindari atau mencegah datangnya penyakit belah ketupat ya. Maksudnya belah ketupat itu penyakit trotol pada tanaman daun padi ya teman-teman. Di sini ada terlihat ini daun padi pada kemasan produk ini ya. Ini ada trotol putih ini. Nah, ini bentuknya kalau secara secara umum kan hampir terlihat seperti ketupat ya teman-teman. Begini, kemudian seperti ini. Nah, ini namanya ada yang menyebut sebagai jamur belah ketupat atau jamur trotol ya, atau jamur blas gitu ya teman-teman. Nah, ini bisa kita lakukan pencegahan sebelum terjadi penularan pada daun tanaman yang lain. Nah, seperti itu. Maka fungsinya pemberian fungisida pada fase awal atau pada umur 20 sampai 25 hari setelah tanam adalah untuk mencegah terjadinya serangan penyakit seperti ini, teman-teman. Nah, apakah ini berbahaya? Ya, tentu sangat berbahaya, teman-teman. Mengapa? Karena daun adalah tempat memasak makanan bagi tumbuhan. Kalau daunnya rusak atau terserang penyakit, maka proses pemasakan makanan atau protein atau nutrisi yang lain akan sangat terganggu. Intinya proses fotosintesis akan terganggu sehingga kesehatan tanaman juga akan terganggu. Jika tanaman terganggu kesehatannya, maka proses produksinya tidak akan maksimal. Artinya nanti panennya juga tidak akan maksimal. Seperti itu ya teman-teman, kurang lebih. Kemudian selain jamur yang ada pada daun ya, pemberian fungisida untuk padi pada umur 20 sampai 25 hari setelah tanam bertujuan untuk mencegah jamur busuk pelepah dan busuk batang, teman-teman. Ya, atau biasa orang menyebut hawar pelepah. Itu jamur yang ada pada rumpun padi itu loh, yang bagian bawah ya, batang padinya itu ada jamurnya, teman-teman. Terkadang seperti itu. Nah, itu fungsinya adalah salah satu fungsi pemberian fungisida untuk padi sejak awal adalah untuk menghindari jamur-jamur semacam itu. Begitu ya teman-teman ya. Kemudian nanti kita akan jelaskan fungisida apa saja yang baik ya. Kita lanjutkan dulu. Kemudian pemberian fungisida pada fase kedua atau fase generatif ya. Ada dua fungsi utama, teman-teman. Fungsi yang pertama adalah untuk mencegah datangnya penyakit potong leher atau busuk malai. Maksudnya busuk pangkal malai, teman-teman. Ya, jadi ini ada gambar malai padi ya, teman-teman. Ya, ini malai padi. Nah, tanaman itu ketika sudah mengeluarkan malai seperti ini rawan terjadi busuk pada pangkal malai sini, pada lehernya, teman-teman. Leher malai padinya di sini itu biasanya ada jamurnya, teman-teman. Itu. Kemudian tak jarang juga ada yang namanya jamur kuning di oren ya, jamurnya berwarna oranye di sela-sela malai seperti ini. Ini orang-orang biasanya menyebut dengan sebutan jamur oncom kalau di sini, karena memang bentuknya seperti jamur oncom atau jamur tempe, cuman dia berwarna oranye gitu ya. Kalau di sini tadi namanya busuk leher atau busuk pangkal malai atau potong leher. Nah, itu sangat berbahaya juga kalau tidak kita hindari, teman-teman, atau tidak kita cegah. Karena apa? Karena di sini malai ini, pangkal malai ini ya, dia itu berperan sebagai jalur utama pengisian bulir padi, teman-teman. Begitu. Maka pengisian bulir padi ini harus kita kawal, teman-teman. Tidak semata-mata
tenang aja, ini juga musimnya juga nggak begitu ekstrim ya kan. Mungkin nanti juga tidak akan ada banyak jamur atau hama yang menyerang. Nah itu sebenarnya perlu dihindari pemikiran seperti itu ya, bukan kok sekedar saya penjual obat biar laris, tidak teman-teman ya. Ini edukasi buat teman-teman petani agar kita bisa berpikir secara kritis. Jadi apa atau fungsinya fungisida itu? Apakah untuk menyembuhkan jamur saja? Tidak. Jadi untuk pencegahan juga sebelum terjadinya penyakit yang meluas. Seperti itu ya teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Jadi tadi fungsinya adalah untuk mencegah juga jamur yang ada di pangkal malai padi ini, atau jamur potong leher pada tanaman padi. Sehingga ketika kita berikan itu, maka pengisian bulir padinya nanti akan lebih maksimal, sehingga panennya pun juga akan maksimal. Seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya, penyemprotan padi minimal 2 kali. Pertama, tujuannya adalah untuk melindungi fase vegetatif sehingga daunnya lebih hijau maksimal ya. Tidak ada yang terkena kresek. Kresek itu pada pinggir-pinggir daun sampai ujung daun itu berwarna merah, seperti itu kresek namanya. Yang kedua adalah fase generatif untuk mengawal proses pengisian bulir padi. Kurang lebih seperti itu penjelasan dampak penggunaan fungisida untuk tanaman padi ya teman-teman. Kemudian fungisida untuk padi itu apa ya, gitu kan, pertanyaan petani itu. Fungisida untuk padi itu apa? Itu banyak sekali teman-teman. Nah kita di sini berikan contoh fungisida BM Konsul. Jadi BM Konsul ini dia bahan aktifnya adalah propiconazole. Dia kelasnya atau golongannya triazole ya, sama seperti Skor, Folikur, Explore itu ya. Kalau Folikur itu dia tebuconazole, tapi juga masih termasuk ke golongan triazole. Jadi masih sama teman-teman. Nah, yang pertama kita berikan BM Konsul teman-teman. Yang kedua kita berikan Antrakol. Nah seperti ini ya. Antrakol ini dia bahan aktifnya adalah Propinet. Jadi BM Konsul ini dia bekerja secara sistematis dalam mencegah datangnya jamur dan mengobati adanya jamur. Gitu. Jadi ini bisa untuk mencegah dan bisa untuk mengobati. Seperti itu teman-teman. Caranya bagaimana? Nah, jadi kita yang BM Konsul dulu. Jadi BM Konsul ini setelah kita larutkan ke dalam air, dia akan berubah warna menjadi putih ya. Kemudian dia akan larut di situ ya. Kemudian ketika kita semprotkan kepada tanaman padi ya, BM Konsul ini kita kasih ilustrasi seperti ini teman-teman. Ini kan daun bawang, ini kita ibaratkan tanaman padi ya teman-teman. Jadi tanaman padi ketika kita semprot menggunakan BM Konsul ini ya, kita semprot kemudian menempel di daun. Nah, kabut atau butiran semprot itu akan diserap oleh tanaman padi teman-teman. Jadi akan diserap oleh tanaman padi itu, kemudian akan diedarkan ke jaringan tanaman padi yang lain, mulai dari batang kemudian ke daun ya kan, akan diedarkan ke seluruh tanaman padi itu teman-teman. Nah jadi secara singkat saya jelaskan, BM Konsul ini akan diserap dan diedarkan ke seluruh jaringan tanaman padi, sehingga tanaman padi ini akan mengandung racun propiconazole, yang artinya tanaman ini akan lebih tahan jika ada serangan jamur yang datang menempel pada daun padi teman-teman. Paham ya? Jadi misalkan kita semprot ini daun padi. Nah, daun padi kemudian ada jamur di sini. Jamur ini teman-teman, dia memiliki akar ya. Jamur ini memiliki akar yang mana akarnya adalah masuk ke dalam daun padi. Gitu ya. Masuk ke dalam daun padi teman-teman. Lah, jamur ini mengambil nutrisi yang ada pada dalam daun padi melalui akarnya jamur itu sendiri. Nah,
karena tanaman padi sudah kita semprot menggunakan BM Konsul, otomatis di dalam daun padi ini sudah ada bahan aktifnya, yaitu propikonazol. Nah, ketika jamur ini menyerap nutrisi, dia juga akan menyerap propikonazol. Jadi jamurnya itu akan memakan propikonazol juga, akhirnya dia akan mati, teman-teman. Nah, itulah bekerja secara sistemik. Artinya BM Konsul akan diserap daun, kemudian daun itu mengedarkan ke seluruh bagian tanaman. Ketika ada jamur datang, jamurnya akan memakan BM Konsul yang ada di dalam kandungan yang terkandung dalam daun padi itu. Akhirnya jamurnya akan mati. Nah, semoga bisa dipahami. Gitu ya, teman-teman ya. Itu adalah cara kerja sistematik dari BM Konsul. Kemudian kita sarankan penggunaan BM Konsul diaplikasikan bersamaan dengan antrakol ini, teman-teman. Nah, kenapa menggunakan antrakol juga? Apakah satu kurang, ya kan? Itu kan sama-sama fungisida, sama-sama obat jamur, apakah masih kurang? Nah, di video ini saya akan mengedukasi lagi bahwasannya kita juga memerlukan fungisida yang bersifat kontak, teman-teman. Jadi propinap ini dia adalah golongan M3, sama seperti D10, maksudnya mancozeb ya. Nah, itu juga bekerja secara kontak. Nah, manfaatnya apa? Nah, kita lihat lagi ini tanamannya, teman-teman. Ibarat ini daun padi atau tanaman padi ya. Tanaman padi ini ya, daun padi ini ketika kita semprot menggunakan antrakol, antrakol itu akan menempel pada permukaan daun padi. Nah, akan menempel, akan membuat lapisan pada luar tanaman, luar daun ini. Nah, gitu. Kalau BM Konsul tadi, ini akan masuk ke dalam jaringan daun. Sedangkan kalau antrakol, ini, dia hanya akan membuat lapisan di luar saja. Ya, artinya ini akan melindungi dari luar, sedangkan BM Konsul akan melindungi dari dalam, begitu kan? Jadi antrakol membuat lapisan sehingga ketika ada cendawan atau jamur yang menempel pada daun, dia akan istilahnya ya tidak akan bisa menempel karena sudah ada lapisan antrakol ini. Nah, jadi ada perlindungan ganda. Maka dari itu saya menyarankan menggunakan dua fungisida ini secara bersamaan. Jadi yang pertama ini dulu dilarutkan ke dalam air, kemudian diaduk, antrakol dimasukkan kemudian diaduk. Apakah ini untuk mencegah saja? Tidak. Jadi ketika ada jamur yang menempel pada daun seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita semprot menggunakan antrakol. Ya, menggunakan antrakol dengan bahan aktif propinap ini. Kemudian kita semprotkan ke daun padi. Nah, ternyata di situ ada jamur. Jadi daun jamur ini ketika kita semprot dengan antrakol, dia nanti akan kering, teman-teman. Nah, itu adalah efek kontak atau fungisida kontak seperti antrakol ini. Efeknya seperti itu. Jadi terkena daun jamur nanti akan kering sendiri. Nah, jadi perlindungan dari luar kita menggunakan antrakol, sedangkan perlindungan dari dalam kita menggunakan BM Konsul. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi semoga bisa dipahami. Baik, kemudian itu tadi cara kerja ya, teman-teman. Cara kerjanya seperti itu. Jadi ini dari dalam, kalau antrakol dari luar. Itu cara kerjanya. Nah, dosisnya berapa? Kita berikan 20 ml per tangki 16 liter. Itu ya. Minimal 20 ml. Akan lebih baik jika kita berikan 25 ml per tangki 16 liter. Nah, jadi kita masukkan dulu 25 ml ke dalam air tadi. Kemudian kita aduk. Setelah warnanya berubah menjadi putih, setelah merata, kita masukkan ke dalam tangki semprot kita. Itu yang pertama. Ya, kemudian kita siapkan air lagi bersih di ember. Kemudian kita masukkan antrakol sebanyak 3 sendok makan ya. Atau kurang lebih kita berikan 30 gram sampai 40 gram. Kita masukkan ke dalam larutan ember tadi, ke air tadi. Kemudian kita aduk rata. Baru kita masukkan ke dalam tangki yang sudah ada BM Konsul tadi. Nah, kita aduk, kita ratakan. Kalau airnya kurang bisa ditambah lagi sampai penuh, sampai 16 liter. Begitu, teman-teman ya. Itu. Kemudian kita semprotkan pada pagi hari sebelum
jam 8 pagi atau sebelum setengah 8 itu perkiraan sudah selesai penyemprotan. Kalau lebih apakah boleh? Boleh, cuman itu akan menyebabkan fungisida ini kurang maksimal bekerjanya karena dia sebelum diserap oleh daun nanti akan menguap terlebih dahulu karena panas gitu ya teman-teman. Jadi kami sarankan penyemprotan itu pagi hari atau menjelang sore. Itu nanti akan diserap sempurna oleh daun. Lebih sempurna penyerapannya jika dibandingkan dengan penyemprotan waktu terik matahari. Begitu teman-teman ya. Kesimpulannya, dosisnya untuk BM Konsol adalah 25 ml per tangki 16 liter. Kemudian untuk antrakol kita berikan 30 gram sampai 40 gram per tangki 16 liter. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Ini sudah terlalu panjang durasi videonya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman petani dan bisa lebih maksimal lagi hasil panennya gitu teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kelebihan dan kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.